Gereja ini dibangun pada abad 19 sebagai salah satu gereja Katolik yang dibangun untuk menghormati atau untuk dedikasikan kepada Petrus Canisius. Kita akan masuk. Jadi di tengah perkembangan pesatnya gerakan reformasi Luther, sangat penting untuk membangun kembali gereja-gereja Katolik, dan Belanda salah satu kota yang sangat berdampak terhadap gerakan reformis Lutheran. Ada 3 pintu. Kita masuk pintu yang paling kiri gereja. Petrus Canisius. Jadi gereja ini bergaya New Gothic. Masuk pertama ada toko cenderamata, welcome. Terdapat pengumuman, dan ternyata rombongan kita sudah memulai misa. Kata Yesus kepada orang-orangnya itu, berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Ada religi dari Santo Petrus Canisius, sepatunya pasang sepatu yang telah mengitari Eropa yang menjadi tempat kala beliau. Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Suatu keistimewaan Romo di sini ini bisa berbahasa Jawa, bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Oke. Nggih Romo. Ya. Ya, kita di samping kiri. Ada tempat doa di sini. Ya, ada patung Bunda Maria dan bayi Yesus di tengah-tengahnya. Itu patung Bunda Maria dan bayi Yesus, tempat doa atau berdevosi khusus pada Bunda Maria. Kemudian di sini ada patung Santo Antonius dari Padua. Dan ini adalah patung dari Santo Ignatius Loyola, pendiri Serikat Yesus. Kalau Petrus Canisius itu adalah anak wali kota, nah kalau Santo Ignatius Loyola ini adalah anak dari tuan tanah, atau bisa dikatakan sebagai raja di kota kecil. Jadi sama kayanya atau justru lebih kaya daripada Petrus Canisius. Kastil atau istananya sangat besar di sana, di Spanyol sana. Patung Yesus. Nah, Ignatius Loyola meskipun seorang yang kaya raya, tapi memutuskan untuk menjadi biarawan, tapi memulai dari proses yang panjang. Layaknya seorang satria, pada zaman itu Loyola itu sangat ingin dipuja oleh putri-putri kerajaan, ingin jadi pemenang dalam setiap peperangan. Tapi malah justru remuk kakinya ketika berperang melawan tentara Prancis di kota Pamplona. Kakinya remuk dan harus dibawa pulang ke kastilnya di Loyola. Dan dari proses karena hancur kakinya itu, kemudian di rumahnya dia membaca buku-buku yang hanya ada pada saat itu, buku-buku kisah tentang santo-santo dan Alkitab. Dari situlah kemudian
dia memutuskan untuk hidup bersiarah menjadi biarawan. Dan ini adalah Pieta. Biasanya Pieta itu patung Bunda Maria yang dibuat oleh Michelangelo. Biasanya patung Yesus itu dipangku. Nah, kalau Pieta di sini terlihat keheningan dari Bunda Maria yang berdoa di jasad Yesus setelah turun dari kayu salib yang setelah wafat. Ya. Di sini juga ada tempat doa, altar doa. Dan ini adalah altar utama. Di bawah altar utama itu ada relik dari sepatu Petrus Canisius yang telah membawa dia berkarya di Eropa. Ini adalah barang-barang dari teman-teman yang diberkati dalam bersyukur, terima kasih. Ya, diberkati dalam misa ini. Kekayaan rohani untuk lebih tekun, lebih bisa menghayati kehadiran Tuhan dalam setiap hidup keseharian kita. Terima kasih. Ya, di bawah meja altar ini ada relik dari sepatu Petrus Canisius. Ya. Sepatu yang menemani Petrus Canisius dalam pewartaan ataupun tugasnya dalam peneguhan iman Katolik di benua Eropa yang menempuh perjalanan hampir 100.000 kilometer semasa pengabdiannya, semasa pelayanannya. Seperti itu. Ukuran sepatunya adalah 42.